surah Duha. Beberapa hari terakhir ini banyak ceramah saya soal ini, Bu, karena sebenarnya saya lagi menyemangati diri saya sendiri akan ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Percaya semuanya akan selesai, jadi nangisnya nggak perlu lama-lama, sedihnya nggak perlu lama-lama, sakitnya nggak perlu lama-lama, karena semuanya akan selesai di waktunya nanti. Siapapun yang sedang mengalami kesedihan itu, tema kita pada hari ini adalah memeluk jiwa yang lelah. Kadang-kadang capek kita, capek banget ya Allah, ujiannya nggak kelar-kelar, capek ya Allah, ngejalanin semuanya capek, tapi akan selesai, tenang aja teman-teman semua. Teman-teman lihat surat Duha. Ini surah yang sering teman-teman baca, tapi mungkin jarang kita tadabbur. Ini bukti bagaimana tenang aja. Kalau bahasa Inggrisnya itu everything gonna be okay, semuanya akan baik-baik aja. Cuman Allah masih pengen lihat aja air matamu. Allah masih rindu aja engkau bangunin sepertiga malam terakhir. Udah lama nih nggak khusyuk sholatnya, nggak khusyuk doanya, nggak bangun tengah malam, udah lama. Allah masih pengen berlama-lama denganmu, dengan air matamu itu. Makanya Allah masih memberikan hal itu terjadi padamu sampai hari ini. Apapun itu teman-teman semua. Semua dari kita ujiannya beda-beda. Apa kata Allah dalam surat Duha ayat 3? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha ayat 3? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan Tuhanmu tidak membencimu. Kenapa engkau merasa kesepian? Kenapa engkau merasa sendiri? Engkau tidak sendiri teman-teman semua. Saya rasa ceramah saya ini akan relate bagi teman-teman yang saat ini lagi sedih ya, lagi menghadapi berbagai macam ujian-ujian, ataupun teman-teman yang saat ini lagi bahagia. Suatu hari nanti engkau bersedih, maka mudah-mudahan ingat dengan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Allah bilang surat Duha ayat 3. Apa kata Allah? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Kenapa engkau merasa sendiri? Kenapa engkau merasa nggak punya siapa-siapa? Ada Allah yang selalu bersama dengan dirimu. Engkau nggak pernah sendirian. Engkau nggak pernah kesepian. Kalau Allah itu penuh ada di hatimu, engkau nggak akan takut teman-teman semua. Engkau akan merasa bahwa hidupmu akan baik-baik aja. Allah nggak pernah meninggalkan dirimu. Engkau yang meninggalkan Allah. Kita yang ninggalin Allah, saya yang ninggalin Allah, bukan Allah yang ninggalin kita. Dan Allah katakan Allah nggak membencimu. Allah memberikan berbagai macam air mata bukan karena Allah membencimu, namun karena Allah sayang kepadamu. Karena kalau berdasarkan amal soleh kita nggak cukup untuk membuat kita berada di derajat yang tinggi. Harus dengan ujian-ujian ini. Sholatmu tuh belum cukup, sholat saya belum cukup, dakwah saya atau kebaikan kita belum cukup teman-teman semua untuk buat kita di derajat lebih tinggi, nggak cukup. Quran kita apa amal-amal nggak cukup. Makanya harus dengan musibah demi musibah, ujian demi ujian. Air matamu itu, sakitmu itu semuanya menggugurkan dosa-dosamu dan menaikkan derajatmu teman-teman semua. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Hari nanti saya mau ceritain kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian hidup mereka. Selesai pada akhirnya, nggak ada jalan buntu, semua selesai pada waktunya. Lihat lagi surat Duha kelanjutannya. Surah Ad-Duha ayat 6, 7 dan 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia mendapatimu ya Muhammad sebagai orang yang yatim, lalu dia melindungimu? Kalau kita sekarang, engkau sendirian, engkau merasa sendiri, tapi Allah melindungimu. Engkau minta tolong pada siapa-siapa, nggak ada yang bisa tolong, Allah menolongmu. Kenapa harus bergantung, minta sama manusia, minta sama Allah. Allah yang menjadikan orang tua, orang-orang lain itu bisa bantu kita. Jadi Allah katakan, bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, tapi Allah melindungimu kan? Berikutnya, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu kau mendapatkan petunjuk. Kadang-kadang dalam menjalankan kehidupan ini, saya juga sama seperti teman-teman semua. Saya nggak tahu ya Allah, mesti gimana? Tunjukin ya Allah, pernah nggak doa begitu? Saya mesti gimana ya Allah? Terlalu sakit, terlalu pedih, nggak tahu, nggak kelihatan jalan keluarnya gimana. Waktu ibu saya sakit, saya mesti gimana ya Allah? Waktu dokter mengatakan mungkin nggak bisa bertahan, mesti minta tolong sama siapa ya Allah? Saya bingung, saya nggak tahu. Allah bilang, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung? Kalau Allah memberikan kau petunjuk, coba ingat-ingat lagi betapa kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Kita nggak pernah sendirian teman-teman semua, nggak pernah. Kita nggak pernah kenapa-napa. Allah selalu bersama kita. Allah kasih petunjuk bagi kita.
Lalu Allah ingatkan, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Jadi kenapa mesti takut? Kenapa mesti menangis berlama-lama? Bangkit, apapun itu teman-teman semua. Dalam hidup saya, dari sekian banyak hal, ada kejadian yang buat saya akhirnya harus, ayo bangun lagi, bangkit lagi. Saya ingat surat Ad-Duha ini. Bukankah Allah akan selalu ada untuk kita dan tolong kita dan semuanya akan baik-baik aja? Pertama, ketika papa saya meninggal mendadak. Meninggal mendadak itu nggak ada persiapan ya ibu semua. Kalau sakit itu ada persiapan. Biasanya kita ridho, biasanya begitu. Tapi kalau mendadak tuh serba mengagetkan. Waktu ayah saya meninggal mendadak, saya bingung. Saya mesti gimana ya Allah? Bingung. Saya nggak bisa lihat 1 tahun, saya nggak bisa lihat foto ayah saya nggak bisa lihat baju ayah saya nggak bisa lihat di mana beliau biasa duduk, biasa tidur, biasa jalan, nggak bisa. 1 tahun itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah terlewati. Ketika anak saya dengan kelainan langka, saya baca di internet nggak bertumbuh, kaki kecil, kaki kecil, tangan kecil nggak bertumbuh dan sebagainya. Saya mesti gimana ya Allah? Ini mesti gimana? Ketika dokter periksa di awal-awal, belasan dokter memeriksa, kata dokter apa bu? Diagnosa awal. Kata dokter, kamu harus ke syaraf, ada sesuatu di syaraf. Kamu harus ke ortopedi karena tulangnya berbunyi setiap kali kita gendong. Ini ada cacat tulang belakang, di darahnya ada masalah, mungkin leukemia, jantungnya bocor. Apalagi kata dokter, otaknya, kepalanya mesti di MRI otak. Kemudian langit-langitnya tinggi, dagunya kecil, kemungkinan nggak bertumbuh dan sebagainya. Saya cuma diam pada saat itu. Kadang-kadang kalau kita terlalu kaget, nangis saja nggak bisa. Terlalu kaget tuh gimana ya? Ibu pernah nggak dalam keadaan yang sangat shock, jadi cuma bisa diam aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Antara ini mimpi apa beneran sih gitu. Alhamdulillah terlewati. Alhamdulillah Sulaiman sekarang dalam keadaan sehat. Waktu ibu saya masuk ICU 11 hari koma. Saya mesti gimana ya Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ujian kita termasuk ujian teman-teman semua terlewati, alhamdulillah. Lalu siap-siap akan datang ujian berikutnya. Sampai kapan? Sampai mati nanti. Sampai mati nanti. Makanya nanti saya mau bilang, berlelah-lelahlah di dunia, nanti kau akan mendapatkannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau cerita dulu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman sudah sering dengar kisah ini. Hanya saja saya mau kita ulang-ulang kisah ini. Nabi Ayub ujiannya dahsyat ibu sekalian. Puluhan tahun beliau dikasih bahagia, dikasih sehat, keluarga yang baik, harta yang baik, tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik, puluhan tahun. Lalu Allah ganti semuanya. Hidup seperti roda yang berputar. Hari ini kita kaya, besok miskin. Hari ini populer, besok enggak. Hari ini bahagia, besok air mata. Hari ini dicintai, besok dikhianati. Begitu seterusnya dalam kehidupan berputar seperti itu. Nabi Ayub ada setelah puluhan tahun bahagia, lalu Allah kasih ujian sakit. Yang tadinya bahagia, sehat, ujian sakit. Sakitnya bukan main-main, sakit parah, sakit kulit. Kalau kulit itu kita bisa lihat dengan mata kepala kita, yang menyebabkan ulat-ulat menggerogoti badannya sampai-sampai para saudara-saudara, tetangga, kaum kerabat nggak mau berdekatan, pergi menjauh meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Orang yang sakit perlu support, betul nggak? Perlu dijenguk, perlu support, perlu diberi semangat. Kamu bisa, kamu bertahan. Bagaimana ibu bayangkan kalau ibu sakit lalu ditinggalkan seorang diri, gimana rasanya? Nabi Ayub alaihissalam diuji sakit, belum selesai sakitnya diuji anaknya 12 orang meninggal dunia karena sebuah musibah. 12 orang, bukan 1, bukan 2, bukan 3, mendadak semuanya karena satu ujian, satu musibah. Selesai nggak ujiannya? Apalagi ujian berikutnya, hartanya habis semuanya, hewan ternak mati semuanya, nggak tahu kenapa. Tanaman-tanaman semuanya mati, nggak tahu kenapa, nggak ada lagi harta. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Pernah nggak ujian itu ibu rasakan? Belum selesai ujian 1, datang ujian berikutnya. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub bilang begini nggak? Ya Allah, kenapa? Nabi Ayub bilang kenapa nggak? Kenapa harus saya? Perhatikan apa kata Nabi Ayub, teman-teman sekalian. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kalimat yang begitu indah di dalam Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ayub alaihissalam, "Inni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin."
Kata Nabi SAW, ya Allah, sungguh aku ditimpa penyakit, aku sakit ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Contoh, ya Allah, saya sakit, tapi aku tahu ya Allah, Engkau kasih aku sakit karena Engkau sayang padaku ya Allah. Engkaulah yang penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, aku tahu anak-anakku ini Kau ambil ya Allah karena Engkau sayang padaku, karena Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, Kau bikin aku bangkrut ya Allah, harta habis, mungkin hutang di mana-mana mungkin di antara kita. Ya Allah, aku tahu Kau berikan ujian ini karena Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dalam ayat ini mengajarkan pada kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Husnudzon, sabar, tawakal, berserah pada Allah Subhanahu wa taala, ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.